Jan, uripku kaya iki temen ya. Walah, urip. Wis ngenes. Patir-patir pada duwe pacar, aku ora duwe pacar. Gembok pada pacaran yang tempat terbuka. Kayak iki aduh, ngelasih banget aku kok. Ambiar. Walah Jan, urip. Jan, bingung kayak iki kok. Pengen kaya kanca-kanca jane pada duwe pacar. Tapi nyong isi arep ngomong. Nyong mbok ditolak, ngom malah tambah pikiran. Tapi kena priwe sih ya. Maju ngene, maju orang ngena ketone kok. Ya kepengin kaya kanca-kanca liyane. Tapi nyong wedi, ora pede. Mbok ditolak juga nek nyong ungkapna maring DE. Apa kepriwe sih ya? Apike ya? Momo suwe-suwe kaya Jan, bingung banget rasanya kayak kok Jan. Walah urip tuh Jan. Ilustrasi tersebut terdapat permasalahan individu, yaitu kurangnya percaya diri dan rendahnya konsep diri pada diri individu. Maka dari itu, untuk menangani permasalahan tersebut, kami menggunakan teknik dan teori humanistik person-centered. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan konseling person-centered atau client-centered yang awal mulanya dikembangkan oleh Carl Rogers sebagai client-centered therapy. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang hakikat manusia. Manusia pada dasarnya baik dan penuh dengan kepositifan. Kemudian, menurut CCT atau client-centered therapy, manusia memiliki kemampuan untuk membimbing, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri, meskipun mereka dalam lingkungan yang tidak baik. Ketika mereka memiliki kontrol diri yang baik, maka mereka tidak akan terpengaruh. Itu adalah pandangan manusia menurut Roger. Selanjutnya, proses konseling dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pengalaman akan meredanya ketegangan, di mana pada fase ini kita sebagai konselor membiarkan konseli mengekspresikan pengalamannya sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya sambil kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase pemahaman diri. Fase ini untuk memahamkan konseli tentang ketidaksesuaiannya antara diri yang ideal dengan diri yang nyata. Kemudian setelah konseli menyadari hal tersebut, masuk ke dalam fase ketiga, yaitu fase perencanaan. Pada fase ini, teknik konseling yang digunakan di sini tidak terlalu jauh dengan teknik keterampilan dasar komunikasi konseling seperti 1. Acceptance atau penerimaan, 2. Understanding atau mengerti dan memahami, yang ketiga respect atau rasa hormat, yang keempat reassurance atau menenteramkan hati dan meyakinkan, yang kelima reflection atau memantulkan pertanyaan dan perasaan. Kemudian melanjutkan poin keempat, yaitu poin reassurance. Reassurance dibagi menjadi 3, diantaranya reassurance prediction. Di sini dukungan yang kita berikan saat konseli akan melakukan sesuatu. Yang kedua, reassurance post-diction, yaitu dukungan yang kita berikan ketika konseli sudah melakukan sesuatu hal yang positif. Yang ketiga, reassurance faktual, di mana dukungan yang kita berikan kepada konseli berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Setelah melakukan proses konseling, diharapkan klien memiliki predikat fully functioning person yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konseli memiliki kebutuhan terus-menerus untuk tumbuh dan berusaha memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, konseli menjadi kreatif, hidup secara konstruktif dan adaptif dalam perubahan lingkungan. Yang ketiga,
Konseling menjadi bebas dalam mengambil keputusan tanpa ada batasan atau hambatan. Yang keempat, konseling menjadi percaya pada dirinya sendiri, baik itu perilaku maupun perasaannya. Yang kelima, konseling menjadi hidup sepenuhnya dan mengapresiasi setiap pengalaman yang ada. Yang keenam, konseling menjadi sadar akan segala pengalamannya serta terbuka terhadap perasaan-perasaan positif maupun negatif. Rogers menggunakan istilah fully functioning person untuk menggambarkan ultimate goal dari proses self-actualization manusia.